Presiden dan wakil presiden terpilih dihadapkan dengan banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lalu yang tak kalah penting, pemberantasan korupsi hingga pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Menjadi pemimpin untuk lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi bukan perkara mudah. Apalagi dengan beragam suku, agama, budaya, kondisi alam dan lingkungan yang berbeda-beda. Kesenjangan sosial juga masih terjadi. Maka sejumlah pekerjaan rumah, baik yang sudah berjalan maupun yang belum dikerjakan, harus segera tuntas oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Pertama, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih akan terikat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga program pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini tampaknya mau tak mau harus dilanjutkan. Apalagi 4 tahapan groundbreaking pembangunan telah dilakukan. Namun presiden terpilih harus bisa menarik investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk bisa menanamkan modalnya. Pembangunan IKN tak boleh asal-asalan dan harus berdampak positif bagi masyarakat serta tidak merusak lingkungan. Masyarakat kerap disajikan berita tentang kasus korupsi di media massa, seolah korupsi menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Pelakunya mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, pihak swasta, karyawan BUMN, TNI, Polri, hingga menteri. Di tahun 2023 saja, masyarakat dihebohkan dengan penangkapan sejumlah pejabat, mulai dari Gubernur Papua Lukas NMB, lantaran menerima suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Kemudian mantan Menkominfo sekaligus politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Lalu politisi Nasdem lainnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tersandung kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hingga Wamenkumham Edi Hirich yang juga diduga menerima gratifikasi. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun kini berada di skor 34 dari 100. Skor ini stagnan dari tahun 2022, artinya Indonesia masih merupakan negara yang korup. Cita-cita Indonesia emas 2045 tentu akan sulit digapai bila korupsi belum dapat diberantas. Presiden terpilih juga harus mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga penghasilan masyarakat bisa bertambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini rata-rata upah buruh di Indonesia 3,18 juta rupiah per bulan. Sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,3% dan harus diturunkan menjadi setidaknya 3%. Presiden terpilih juga harus bisa membantu para pelaku UMKM dengan memudahkan perizinan, memberi insentif atau modal dan pelatihan, sehingga karya, produk, dan pendapatannya bisa meningkat. Jumlah wirausaha pun bertambah. Kemiskinan masih menjadi masalah besar negeri ini, ditambah harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Jumlah masyarakat yang bisa bersekolah dengan layak dan menikmati pendidikan tinggi pun belum banyak. Data Badan Pusat Statistik hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,9 juta orang. Meski pemerintah gencar membagikan beberapa jenis bantuan sosial, namun terkadang pembagiannya tidak tepat sasaran dan pendataannya tidak akurat. Lebih dari 20% anak Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh. Sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah turun menjadi 14% pada 2024. Stunting bukan hanya perkara tubuh pendek, tetapi berkaitan dengan kecerdasan anak di masa depan. Penyebabnya, banyak ibu hamil, bayi dan balita kekurangan nutrisi memadai di periode 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, kurangnya edukasi yang benar terkait gizi dan pola asuh. Stunting
bisa dicegah jika anak-anak dan ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, terutama protein hewani. Namun faktanya, banyak keluarga yang bahkan tak mampu membeli telur atau ikan. Di bidang kesehatan, masyarakat sudah menikmati layanan BPJS Kesehatan. Masyarakat miskin bisa berobat secara gratis, namun pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit perlu ditingkatkan. Peralatan medis juga harus ditambah. Selain itu, jumlah dokter spesialis masih terbatas, terutama di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, begitu banyak harapan masyarakat untuk calon presiden, mulai dari menjaga demokrasi sebaik mungkin, kesejahteraan guru, hingga dibukanya lapangan kerja. Siapapun nanti terpilih akan bisa menepati janjinya dan yang paling penting dia mementingkan rakyat lah. Kita harus bisa memajukan Indonesia. Semoga nanti siapapun yang terpilih bakal tetap menjaga demokrasi kita agar tetap berjalan sebaik mungkin, mementingkan kepentingan rakyat tentunya, dan ya pokoknya bisa membuat Indonesia semakin maju. Ya semoga pertama itu kesejahteraan guru, semoga lebih sejahtera lagi karena dilihat dari guru sendiri apalagi honor kurang memadai. Terus yang kedua, rakyat yang masih menghadapi kemiskinan dari sembako dan yang lainnya semoga bisa disejahterakan lagi. Dan untuk disabilitas juga sarana dan prasarananya lebih diperbanyak lagi di seluruh Indonesia, jangan hanya di Jakarta saja. Ya, kami juga mewakili masyarakat kecil tentunya berharap dari dunia kerja yang sekarang ini terdengar juga bahwa sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan di negara sendiri kami berharap bahwa nanti pemimpin yang terpilih bisa Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Yasmina Tania di iNews Pagi. Pemirsa, viral di media sosial, komedian Alfian Syah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Komeng ada di surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Jawa Barat. Selain itu, pemirsa, pose Komeng yang tidak biasa juga menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara. Ini parah nih. Inilah suara perhitungan suara di salah satu TPS di Jawa Barat. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak, "Uhuy!" setiap kali nama Komeng disebut. Dari perhitungan sementara, nama Komeng menempati posisi teratas mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait foto Komeng berbeda dan tidak biasa dibandingkan yang lainnya, Komisioner KPU Jabar menyatakan pemasangan foto ini sesuai kesepakatan dari KPU dan peserta pemilu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Dalam pemilihan anggota DPD, setiap provinsi memilih 4 orang wakilnya untuk melenggang ke Senayan. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merapat ke posko pemenangan di Gedung HIN Jakarta. Ganjar menerangkan berkumpulnya partai koalisi pengusung untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke posko pemenangan di Gedung HIN Kebonsiri, Jakarta, Kamis siang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir dan langsung disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara para Ketua Umum Partai Pengusung Koalisi Ganjar Mahfud telah lebih dulu tiba.
Baik Ganjar, Mahfud, Megawati, dan sejumlah elit parpol koalisi berkumpul di posko pemenangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Nanti mau evaluasi. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ganjar juga menerangkan belum berkomunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil hitung cepat dinyatakan unggul. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai Partai Koalisi Ganjar Mahfud menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Sekjen PDI Perjuangan menerangkan akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, pemirsa, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan juga audit dugaan kecurangan pemilu. Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam
pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri. Soal kabarnya Bu Mega mau tim khusus yang tadi itu dibentuk, isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil, sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini.